Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa biulumihi wa biulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asati, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Al-Qutbur Rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirah. Kita masih membahas makalah yang ke-36 tentang dunia dan akhirat. Kemarin sudah disampaikan oleh Tuan Syekh bahwa jadikanlah akhiratmu itu modal hartamu, sedangkan dunia menjadi bonusnya, menjadi labanya. Jangan kamu jadikan dunia sebagai modal hartamu, sedangkan akhirat sebagai labanya. Dalam bahasa lain, jadikanlah akhirat sebagai prioritasmu. Biarkan dunia jadi bonusnya. Jangan jadikan dunia sebagai prioritasmu, sedangkan akhirat sebagai bonusnya. Jangan dibalik, kata Tuan Syekh. Jadikanlah ibadahmu prioritasmu. Kalau masih ada waktu, silahkan lakukan muamalah yang lain. Jangan urusan dunia, kalau ada waktu senggang baru beribadah. Ini yang disampaikan oleh Tuan Syekh kemarin. Maka kemudian beliau juga menulis sebuah riwayat Nabi. Sesungguhnya Allah, innallaha yu'tid dunya ala niyatil akhirat. Kata Nabi dalam sabdanya, sesungguhnya Allah itu memberikan dunia berdasarkan niat akhirat. Wala yu'til akhirata ala niyatad dunya. Allah tidak memberikan bagian akhirat kepada orang yang niatnya adalah dunia. Sabda Nabi. Maka kemudian kata Tuhan saya selanjutnya adalah wa iza ata'tallaha bizuhdika fid dunya. Wa iza ata'tallaha, jika kamu taat kepada Allah, bizuhdika, taat kepada Allah melalui zuhudmu fid dunya, di dalam urusan dunia, engkau taat kepada Allah melalui zuhudmu dengan urusan dunia. Au talabika darul akhirati, atau permintaanmu berupa negeri akhirat. Kalau engkau taatnya seperti ini, kunta min khawasillahi azza wa jalla, maka engkau menjadi golongan hostnya Allah, orang-orang spesialnya Allah, kaumnya khawas, orang-orang khususnya Allah. Wa ahli ta'atihi, dan engkau menjadi ahli taat. Wa mahabbatihi, dan menjadi ahli mahabbahnya kepada Allah. Wa hasolat lakal akhiratu, akhirat akan dapat engkau capai. Wahia al jannatu wa jiwarullahi azza wa jalla. Akhirat berupa surga dan bertetangga, bersebelahan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang apa puncaknya kita ini kalau bukan tidak min jiwarillah, bukan berupa orang yang bertetangga, bersandingan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang kalau taatnya seperti itu, maka kata Allah, maka kata Syekh Abdul Qadir, dia akan menjadi orang khususnya Allah. Dia menjadi ahli taat, dia menjadi ahli mahabbah. Akhirat sudah tercapai. Berupa apa? Surga dan bersebelahan, bertetangga, bersebelahan dengan Allah. Wa khadamatka ad-dunya. Bukan cuma itu, dunia akan melayanimu. Wa khadamatka ad-dunya. Dunia akan melayanimu. Fayatika kismuka. Bagianmu akan datang kepadamu. Allazi qaddara laka minha. Yang sudah ditakdirkan untukmu dari dunia. Dunia akan ikut kepadamu. Dunia akan berkhidmat kepadamu. Dunia akan melayanimu. Dunia akan ngejar-ngejarmu. Bukan kita yang ngejar-ngejar dunia. Kenapa? Izil kullu tab'un li khaliqiha wa maulaha. Karena kaidahnya adalah izil kullu, karena semua sesuatu tab'un li khaliqiha, ikut pada penciptanya, wa maulaha, dan tuannya, wa huwa Allahu azza wa jalla, yaitu Allah azza wa jalla. Kan kaidah, segala sesuatu itu ikut kepada yang nyiptain. Kalau Anda nyiptain robot, tentu saja robotnya Anda itu sudah disetel untuk ikutin Anda. Jangankan robot, handphone Anda setel, Anda setting. Kan berarti kan settingan itu mengikuti apa yang Anda mau. Fontnya kecil apa gede, terus kemudian tone-nya pakai bunyinya kayak apa, terus apalagi apa maunya seperti apa aplikasinya. Kan Anda nih, bukan penciptanya, tapi kan Anda yang punya, Anda yang setting. Karena Anda yang setting, berarti handphone Anda itu ikut maunya Anda, ikut ngelayanin Anda gitu. Pun juga begitu. Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Maka segala sesuatu yang Allah ciptakan pasti ikut kepada penciptanya. Maka orang yang taat kepada Allah, orang yang menjadi ahli taatnya, orang yang menjadi ahli mahabbahnya, orang yang prioritasnya adalah akhirat, yaitu Allah, maka semua urusan dunia akan ikut kepada dia. Jadi levelnya dinaikin gitu loh. Nah, naikin levelnya ini nih, itu bukan urusan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, bahkan bukan setahun 2 tahun ini. Naikin level ini nih, bahwa orientasi yang tadinya dunia kemudian naik orientasinya menjadi akhirat. Ini bukan pekerjaan sehari 2 hari ini. Butuh riadoh panjang, butuh mujahadah, butuh latihan, butuh terus menerus berjuang. Jatuh terus naik lagi, geser lagi kita, berubah lagi niat kita ke dunia, naikin lagi kita, rubah lagi menjadi akhirat. Bukan kerjaan sehari 2 hari ini. Riadohnya panjang ini, mujahadahnya panjang. Maka kalau orang sudah sukses nembus itu, maka orang itu adalah orang yang dunia ikut dengan dia. Dunia melayaninya. Kalau dalam bahasa Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu adalah kerjaannya dunia yang ngelayanin dia. Namanya nggak disangka-sangka. Kalau gaji mah disangka. Gaji setiap tanggal 1 itu namanya rezeki yang disangka. Ini bukan yang disangka, ini rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang tidak disangka-sangka adalah pekerjaannya atau sistemnya dunia yang melayani kita. Tapi kebalikannya, wa inistagolta bid dunya, dan jika kamu hanya sibuk dengan urusan dunia, wa a'radta anil akhirah, dan engkau berpaling dari akhirat, gara-gara kerja bisnis akhirnya sholat enggak, gara-gara meeting ninggalin sholat, gara-gara ngerjain sesuatu urusan dunia maksiat kita lakuin. Itu kan berarti kan sibuk urusan dunia kemudian menggantikan akhirat. Waktunya sholat ya sholat, kerja emang nggak boleh.
silakan. Kan sering dikatakan bedanya adalah orang kerja orientasinya dunia dengan orang kerja orientasinya akhirat. Kan jelas sih bedanya. Ketika lagi kerja orientasinya akhirat, ya ketika ada ibadah yang wajib ya dikakuin. Ketika ada barang yang haram ya nggak mau diambil. Meskipun itu banyak, tapi nggak mau diambil karena haram. Itu namanya orientasinya akhirat. Kalau kemudian dikerjanya menghasilkan sesuatu yang sedikit, dia ikhlas, dia tawakal, dia pasrah, dia tetap bersyukur. Itu namanya orang yang kerjanya orientasinya adalah akhir. Tapi kalau orang kerjanya orientasinya adalah dunia, ya dunia tadi tuh. Ya kalau lagi meeting, kalau lagi ketemu, kagak sempat sholat, ya nggak sholat sudah. Kalau lagi sempat sholat, dia sholat. Kalau nggak sempat, nggak sholat. Kalau kemudian ada duit yang haram, ya dia ambil. Kalau kemudian hasilnya tidak memuaskan, dia mengeluh, dia marah-marah. Itu namanya kerja yang orientasinya adalah dunia. Kan gampang aja. Tetap jangan salah sangka. Jangan bilang tasawuf ini nggak boleh orang kerja. Silahkan Anda kerja, silahkan Anda punya uang. Orientasinya, bukan barangnya. Orientasinya, niatnya. Niatnya apa? Orientasinya apa? Akhirat apa dunia? Kan gampang itu dipisahin, dibedakan. Dan jika kamu sibuk dengan dunia dan kau berpaling dari akhirat, ghadibar rabbu alaika, maka Allah akan murka alaika atasmu. Karena Allah murka kepada kita, marah kepada kita, fafatatkal akhiratu, maka akhirat akan hilang terhadapmu. Wa ta'asat ad-dunya alaika, dunia akan berpaling, dunia akan enggan atasmu. Wa ta'assarat, dan jadi susah dunia. Wa at'abadka, dan dunia akan membuatmu susah. Fi isolikismika, di dalam sampainya bagianmu, ilaika, kepadamu. Kalau kita kemudian seperti itu, kemudian membuat Allah marah kepada kita, Allah marah kepada kita, hilang sudah akhirat kita. Bukan cuma akhirat yang hilang, dunia akan berpaling kepada kita. Dunia akan enggan dengan kita. Dunia akan membuat kita susah. Dunia akan membuat kita capek. Loh, itu ada orang kaya raya, terus dia kagak sholat, maksiat mulu, uangnya juga hasil dari korup, tapi dia kaya raya, dunianya ke sana. Sok tanya sama orang itu, damai nggak hidup dia? Tenang nggak hidup dia? Jangan melihat luarnya. Oh, itu orang meskipun dia nyolong sana, terus dia punya banda ini, dia punya banda ini. Tanya kepada dia. Emang yang ngisi klub malam, yang ngisi bar, yang ngisi kafe-kafe mahal yang di dalamnya banyak-banyak maksiat, emang orang yang punya duit apa orang yang gak punya duit? Yang sekali satu gelas itu harganya bisa 2 jutaan itu yang beli itu, yang datang ke situ orang kaya apa orang miskin itu? Terus ngapain dia ke situ itu? Kalau bukan karena nggak ada ketenangan, karena dia itu butuh hiburan, ketenangan dia itu ada di situ, meskipun setelah itu dia pusing lagi. Kenapa dia masih ngorupsi aja, masih nyolong aja, masih ngambil saja, padahal hartanya udah banyak? Karena dia merasa nggak punya apa-apa, karena dia merasa masih kurang. Tadi yang dibilang engkau akan dibikin susah oleh dunia, fi isolikismika ilaika, di dalam sampainya bagianmu ilaika, kepadamu. Dianggap bagiannya belum sampai terus. Udah dapat 100 juta, dianggap belum dapat, masih kecil, maunya 150 juta. Terus kayak begitu, dibikin capek hidupnya, dibikin susah hidupnya. Jadi jangan dilihat luarnya, oh enak banget dia punya ini, padahal nggak ibadah tapi punya ini. Sok tanya sama dia, tanya. Pak, terus terang nih ngomong dari hati ke hati ya, ada tanya gitu. Sebenarnya Bapak tenang gak sih hidup? Sok tanya. Waduh, mesti dah kalau dia pejabat, ya gimana ya? Ini saya ada panggilan sedikit aja, ini udah kasdir. Ter KPK manggil, ter jaksa manggil. Hidupnya udah kacau. Ngeliat berita udah deg-degan. Ada datang pejabat udah deg-degan. Hidupnya kayak begitu saja. Dibikin susah saja seperti itu. Nah, kenapa? Karena tadi
Allah murka kepada dia. Seperti lighadabillahi azza wa jalla alaika. Itu semua terjadi lighadabillahi azza wa jalla alaika, karena murkanya Allah, marahnya Allah alaika atasmu. Li'annaha mamlukatuhu, karena bahwasanya dunia adalah sesuatu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhinu, dunia akan menghinakan. Tuhinu, dunia akan menghinakan. Man asahu, orang yang bermaksiat kepada Allah. Wa tukrimu man ata'ahu, dunia akan memuliakan orang yang taat kepada Allah. Kaidah nih, tuhinu man asahu wa tukrimu man ata'ahu, dunia akan menghinakan orang yang bermaksiat kepada Allah, dan dunia akan memuliakan orang yang taat kepada Allah. Fayatahaqqaqu hina izin, maka jadi nyatalah saat itu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya wal akhiratu darratani, dunia dan akhirat itu saling bermusuhan. Ada mudaratnya, saling bermusuhan. In ardaita ihdahuma ishatat alaikal ukhra. Jika kamu ridho terhadap salah satunya, maka salah satu yang lain menjadi murka kepadamu. Kalau kita ngejarnya akhirat, maka dunia sebel. Dunia itu maksudnya setan sebel banget sama kita. Kalau kita ngejar dunia, maka akhirat menjadi sebel kepada kita. Yakni maksudnya bihi dengan man, orang abna al akhirati, anak-anak akhirat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, minkum mayyuridud dunya, sebagian dari kalian, man ada orang, yuridud dunya, yang inginnya cuma dunia. Wa minkum mayyuridul akhirata, dan sebagian dari kalian ada orang yang inginnya, orientasinya adalah dunia. Yakni maksudnya bihi dengan man abna al akhirati, anak-anaknya akhirat. Fanzur, maka lihatlah, min abnai ayyima anta, kata Tuan Syekh, fanzur maka lihatlah, min aina abnai ayyihima anta, dari anak siapa kamu dari keduanya. Kamu ini anaknya siapa? Anaknya dunia apa anaknya akhirat? Kalau engkau anaknya akhirat, dunia akan ikut kepadamu. Kalau engkau ini anaknya dunia, maka akhirat nggak bakalan ikut kepadamu. Kan sering saya contohin. Kalau Anda ini dekat dengan wali kota, maka camat, lurah ikut hormat sama Anda. Tapi kalau Anda cuma dekatnya sama lurah, camat, apalagi wali kota, nggak mau siap sama Anda. Kalau Anda dekatnya sama gubernur, wali kota ketemu sama Anda, siap, udah siap perintah. Gitu, ngomong siap perintah. Bahasanya kan pasti begitu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, siap perintah. Gitu. Kayak begitu sudah. Kalau Anda dekatnya camat, lurah, pasti begitu sama Anda itu. Kenapa? Karena Anda megang yang atas. Tapi kalau Anda cuma sama RW doang, ya enggak. RT juga belum tentu mau sama Anda gitu. Jadi naikin levelnya gitu, naikin. Kalau orang dunia, kalau orang sama dunia, akhirat nggak mau. Tapi kalau Anda sama akhirat, dunia mau. Kenapa? Karena dunia tunduk sama akhirat. Gitu ya. Wa min ayyil qabilataini, dan dari kabilah mana tuhibbu antakuna, engkau senang menjadi kabilah itu. Wa anta fid dunya, sedangkan engkau ada di dunia sekarang. Summa, kemudian iza sirta ilal akhirah, kemudian iza sirta, jika kamu sudah jadi, sudah ada, ilal akhirati, ke akhirat. Kalau kamu sekarang orientasinya dunia, lalu kamu kemudian mati, lalu kamu nanti udah di akhirat, apa nasibmu nanti ini? Kalau kamu senangnya cuma sama dunia, orientasimu semua adalah segala sesuatunya adalah urusan dunia, kemudian kau mati,
Lalu kemudian di akhirat gimana nasibmu gitu. Kan pasti ke akhirat nanti. Kan mesti ke akhirat. Fal khalqu fariqoni. Maka kata Tuan Syekh, makhluk itu ada dua. Ada dua kelompok. Fariqun fil talabid dunya. Satu kelompok di dalam mencari dunia. Wa fariqum fi talabil akhirah. Satu kelompok di dalam mencari menuntut akhirat. Wahum mereka aidon juga yaumal kiamati, nanti di hari kiamat fariqoni, juga ada dua kelompok. Fariqun fil jannah, satu kelompok ada di surga. Wa fariqum fis sa'ir, satu kelompok ada di neraka sa'ir. Di dunia ada dua orang, yang satu orientasinya cuma dunia, yang satu orientasinya akhirat. Dia mengerjakan urusan dunia, orientasinya akhirat. Tapi yang satu dia ngurusin urusan dunia, tapi orientasinya adalah dunia. Yang satu orang ngerjain dunia, tapi orientasinya akhirat. Ada dua kelompok. Nanti kata Tuan Syekh, di akhirat pun ada dua kelompok. Satu kelompok ada di surga, satu kelompok ada di neraka. Orang yang orientasinya adalah dunia, pekerjaannya orientasinya dunia, semuanya dunia, akhirat lupa, dia ada di sa'ir. Tapi kalau orang orientasinya adalah akhirat, segala sesuatu yang dikerjakan orientasinya adalah akhirat. Orientasinya akhirat adalah orientasinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia ada di dalam surga. Orientasi inilah yang selalu terus menerus diingatkan dan bahkan dijadikan doa munajat dengan kita, yaitu dengan ucapan ilahi anta maksudi. Itu kan doa munajat. Cuma engkau ya Allah maksudku, tujuanku. Fariqun fil mauqafi, satu golongan ada di satu tempat berdiri. Qiyamun fitulil hisab, dia berdiri, qiyamun berdiri, fitulil hisab, sepanjang hisab. Fi yaumin, di satu hari, kana miqdaru khamsina alfasanatin mimma ta'uddun. Di satu hari yang ukurannya adalah khamsina alfasanatin, 50.000 tahun, mimma ta'udun, dari yang kamu hitung di dunia. Ada satu golongan nanti di mauqaf, di padang mahsyar, itu dia berdiri sehari nungguin hisab sehari, tapi seharinya itu hitungannya adalah 50.000 tahun ukuran akhirat. Berdiri dia nungguin apa? Nungguin hisab. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan. Tapi ada lagi, wa fariqun, dan satu golongan fi zilil arsy, di dalam naungannya Allah. Kama akhbaron Nabi, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, kata Nabi, innakum takununa yaumal qiyamah, sesungguhnya kalian nanti di yaumil qiyamah fi zillil arsy, di dalam naungannya ars, akifuna, duduk-duduk, alal mawaidi, di hadapan meja penuh hidangan, alaiha, di atasnya meja, atau yibut to'ami, paling enaknya makanan, wal fawakihi, paling enaknya buah-buahan, wasahdi, dan enaknya madu, abyadi, yang lebih putih, minas salji, dari salju. Ada satu golongan, dan engkau mudah-mudahan ada di golongan ini, kata Nabi. Nanti di hari kiamat dia cuma duduk di hadapannya meja yang penuh dengan hidangan. Kama jaa fil hadis, sebagaimana datang juga di dalam hadis, wa yanzuruna manazilahum fil jannah, mereka menunggu, melihat manazilahum, tempat-tempat mereka, fil jannati, di dalam surga, hatta iza farigo, sehingga ketika selesai, min hisabil khalqi, dari hisabnya makhluk, dahulu, maka masuklah dia al jannata, ke dalam surga. Nah, gampangnya begini, kalau Anda naik pesawat itu kan, kalau yang umum apa? Masuk, setelah itu check in, antri panjang. Apalagi kalau naik yang biasa-biasa panjang.
Setelah itu Anda nunggu di ruang boarding. Udah nunggu aja. Kalau nanti ternyata pesawatnya delay, ya udah nunggu aja di situ. Mau keluar lagi kagak ada smoking area gitu ya. Udah nunggu aja, bingung. Ada satu, karena dia naik tiket eksekutif, masuk bandara nggak pakai nunggu, karena sudah ada lounge-nya sendiri, udah ada desk-nya sendiri. Setelah itu nunggunya di lounge. Ngerti nggak nih lounge? Di lounge bandara yang kemarin kayak kita pas lagi ke Kalimantan Selatan tuh, kan kita dijamu tuh di bandara sambil nungguin pesawat. Kita kan dijamu sama kepala bandara di lounge kan. Di lounge-nya itu dia di situ ada makanan tinggal pilih, ada makanan nasi tinggal pilih, kue tinggal pilih. Pokoknya ngerokok juga bebas di situ, minuman, kopi, pokoknya tersedia di situ tuh. Itu enakan yang mana nunggunya? Nah, katanya Nabi, orang yang taat tadi tuh, fariqun fil jannah, adalah orang seperti itu. Orang lagi dihisap, orang lagi nunggu boarding, orang lagi nunggu, dia menyantai saja. Ntar giliran udah pada naik, udah siap, pesawat udah mau, udah siap nih, baru dipanggil, Pak, pesawat siap naik. Naik langsung dia pesawat, nggak pakai ngantri lagi. Masuk dia ke pesawat, nggak lama terbang dia. Kan kayak begitu. Itu namanya, ini kata Nabi nih, wa yanzuruna manazilahu fil jannah. Mungkin zaman dulu bingung bagaimana cara memikirkan kayak apa ya kondisinya. Ya kayak begitulah kira-kira. Kayak Anda lagi nunggu pesawat, yang satu Anda nunggunya di ruang boarding, yang satu Anda nunggunya di lounge. Ya beda tuh mah. Di lounge ada makanan, ada minuman, ada bangku pijet malah gitu ya. Bahkan kalau Anda ke luar negeri itu ada tukang pijetnya malah. Kalau nggak kuat-kuat iman Anda, Masya Allah gitu ya. Yahtaduna ila manazilihim, mereka menuju ila manazilihim, ke tempat-tempat mereka. Kama yahtadi, sebagaimana menuju ahadun nasi, salah satu manusia, fid dunya, di dunia, ila manzilihi, ke rumahnya dia. Udah dipanggil, orang udah pada siap masuk, baru dipanggil, ya silakan masuk. Masuklah dia langsung ke dalam surga. Nggak pakai ngantri, nggak pakai nunggu, nggak pakai dicuekin. Ini gimana yang nggak ada kepastian. Ini kok delaynya berapa jam, nggak ada informasinya. Ini kok jam katanya take off jam 7, tapi jam 7 lewat kalau belum ada pengumuman. Kan galau sih orang kayak gitu. Nunggu lama banget. Makanya kan dibayangkan tadi, dia berdiri sehari. Yang sehari itu hitungannya 50.000 tahun. Bisa saja benar 50.000 tahun, bisa saja itu suasana hatinya. Kan kalau kata orang Arab waktunya, waktu sururu kisorun. Waktunya bahagia itu pendek, tapi waktunya orang susah itu lama gitu. Anda kan kalau lagi seneng, waktu terasa cepat. Nginep di hotel bintang 5, udah check out aja baru masuk tadi gitu ya. Kan gitu. Tapi kalau Anda lagi susah, nggak enak hatinya, kayak ngaji gini, nggak enak hatinya, agak rapi-rapi nih ke ngaji gini. Kalau nonton bola cepet banget ini, udah 45 menit aja kan gitu. Kan soal hati aja, gitu. Dulu Anda masih baru-baru nikah, itu kan nganterin istri Anda ke pasar, kan cepet rasanya kan. Padahal dia 1 jam, 2 jam itu, tapi rasanya cepet aja. Nah, sekarang coba nganterin istri Anda ke pasar, baru 5 menit udah ngoceh aja kan gitu ya istri ya. Agak sabaran kan lakinya. Iya begitu sama laki-laki. Nah, saya gak suka sama laki-laki. Fahal, maka apakah wasolu, sampai mereka ila hazi, wama, dan tidaklah wasolu, sampai mereka ila hazihi, kepada tingkatan ini, illa, kecuali bitarkihimid dunya, dengan meninggalkannya mereka terhadap dunia, wastigolihim, dan sibuknya mereka bitolabil akhirati, dengan mencari akhirat, wal maula, dan mencari Allah. Ini semua derajat ini tidak akan bisa jatuh, tidak akan bisa sampai kecuali kepada orang
yang sudah mau meninggalkan orientasi dunia. Bukan meninggalkan dunia, nggak boleh orang ninggalin dunia karena Anda hidupnya di dunia. Nggak boleh, jangan habis ngaji begini Anda bilang kagak mau kerja, kagak mau apa, udah wirid aja, zikir aja. Nggak boleh ninggalin dunia. Maksudnya ninggalin orientasi dunia yang segala sesuatunya adalah dunia. Sibukin dunia ditinggalin. Sibuknya adalah akhirat. Kerja ya kerja, tapi sibuk kerja itu niatnya adalah akhirat. Nggak mungkin orang dapat tingkatan ini, derajat ini kecuali dengan itu. Tidak mungkin orang dapat fasilitas lounge, dapat fasilitas eksekutif kalau dia tidak punya tiket eksekutif. Gitu. Tiketnya. Wa hal waqa'a, dan tidaklah jatuh ulaika pada mereka al-hisabu, apa hisab, wa anwa'us sadaid, dan berbagai macam kesusahan, wa zulli, dan juga kerendahan, illa kecuali listigolihim, karena sibuknya mereka bidunya, dengan urusan dunia, wa raghbatihim, dan kesenangan mereka fiha, di dalam dunia, wa zuhdihim, dan ketidakmauan mereka fil akhirati, di dalam akhirat, wa qillatil mubalati, dan sedikitnya peduli bi amriha, dengan urusannya akhirat, wa nisyani yaumil qiyamah, dan melupakan hari kiamat, wama, dan sesuatu saya siruna, yang akan jadi mereka ilaihi, pada magodan, yang akan datang, mimma, dari sesuatu zukiro, yang telah disebut fil kitabi, di dalam Quran, was sunnati, dan di dalam sunnah. Pun juga begitu orang-orang yang dihisab dengan hisaban asiro, orang yang disiksa, orang yang mendapatkan kehinaan, tidak mungkin mereka dihinakan, disiksa, kecuali karena orientasinya selalu urusan dunia, sibuknya cuma urusan dunia, tidak mau memperdulikan akhirat, sedikit memperdulikan akhirat, lupa sama hari akhir. Padahal hari akhir itu termasuk satu dari rukun iman. Nggak mau percaya, nggak mau peduli dengan apa yang akan terjadi besok di hari kiamat, di hari kiamat, nggak mau peduli dengan itu. Itulah yang membuat dia masuk ke dalam kehinaan, masuk ke dalam siksaan. Tiket yang dia beli adalah tiket neraka. Jadi bukan Allah yang memasukkan dia ke neraka, dia sendiri yang beli tiket neraka. Maka pilihannya adalah engkau mau beli tiket neraka atau mau membeli tiket surga. Karena pilihannya sudah jelas. Ini jalan kepada Allah, ini jalannya. Sudah jelas jalannya. Siapa yang mau ke sini, fal yu'min. Siapa yang mau percaya, silakan percaya. Siapa yang mau ngingkar, silakan ngingkar. Jalannya sudah sangat jelas. Allah mudah-mudahan memberikan kekuatan lahiriah batinnya kita. Amin. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhan 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 wa han bahan hamim la yusurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghsaynahu fa hum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sakhan 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 wa han bahan hamim la yusurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghsaynahu fa hum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sakhan 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 wa han bahan hamim la yusurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghsaynahu fa hum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la haula wa la quwwata illa billah
billahil aliyyil azim. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil maafi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahil kafi, bismillahil maafi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil maafi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim.